Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Putri Azahra dengan NIM G0023203 dari kelompok A4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persalinan pervaginal. Saya akan membahas tentang bagaimana cara memeriksa ibu hamil untuk mengukur apakah ibu hamil bisa melahirkan secara pervagina atau tidak. Lalu yang kedua akan membahas tentang bidang Hodge dan 4 pembagian bidang Hodge. Lalu yang terakhir ada bagaimana ciri-ciri pelvis yang sehat atau yang normal agar bisa melahirkan secara pervagina. Yang pertama, pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina atau tidak. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah yang pertama pemeriksaan ukuran tulang panggul, lalu ronsen, ketiga CT scan, dan yang keempat MRI atau USG. Pemeriksaan tulang panggul yaitu dengan cara kosongkan kandung kemih, lalu ibu hamil diminta untuk posisi tubuh litotomi atau seperti yang ada pada gambar dan ditutup dengan kain. Lalu memakai sarung tangan dan memberikan pencahayaan yang cukup. Lalu ujung bokong ibu menempel pada bed dan menjelaskan pemeriksaan kepada ibu hamil, menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada ibu hamil, lalu melakukan konsen. Selanjutnya ada pemeriksaan tulang panggul secara bimanual, yaitu memberi jari dengan cairan lubrikan, lalu dimasukkan, menilai uterus apakah besarnya normal, lalu konsistensinya bagaimana, mobilitasnya bagaimana, apakah ibu hamil terasa nyeri bisa dilihat dari ekspresi wajah ibu, dan permukaan dinding uterus apakah licin, lalu dinilai juga serviksnya, letaknya apakah normal, konsistensinya bagaimana, dan arahnya bagaimana. Setelah selesai melakukan penilaian pada uterus dan serviks, letakkan tangan di atas simfisis, lalu dilakukan pemeriksaan selanjutnya dan jari dikeluarkan apakah ada darah atau tidak. Lalu yang kedua ada ronsen, yang ketiga ada CT scan. Ronsen dan CT scan pemeriksaannya mirip. Lalu yang keempat ada MRI atau USG. Sebenarnya MRI dan USG itu mirip, namun hasilnya lebih jelas yang MRI. Di bab selanjutnya saya akan membahas tentang bidang Hodge. Bidang Hodge dipelajari untuk menentukan sampai di mana bagian terendah janin turun ke dalam pangkal panggul saat proses persalinan. Bidang Hodge sendiri terdiri dari 4 bidang. Yang pertama, bidang Hodge 1. Bidang ini dibentuk pada lingkaran PAP dengan batas atas simfisis pubis dan batas bawah promontorium. Lalu yang kedua ada bidang Hodge 2. Bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1, terletak setinggi bagian bawah simfisis pubis. Lalu ada bidang Hodge 3. Bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, terletak setinggi spina ischiadica, dextra dan sinistra. Yang terakhir ada bidang Hodge 4. Bidang Hodge 4 sejajar dengan bidang Hodge 1, bidang Hodge 2, dan bidang Hodge 3, terletak setinggi os coccygeus. Lalu di bab terakhir saya akan membahas bagaimana ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan pervaginal. Dimulai dari diameter pelvis, ada PAP atau pintu atas panggul. Di conjugata veranya normalnya itu ukuran 9,5 sampai 11 cm. Lalu di conjugata disgonalisnya ukurannya 11,5 sampai 13 cm. Dan selanjutnya ada PTP yaitu pintu tengah panggul. Secara normal diameter interspinosumnya 9,5 sampai 10,5 cm.
Dan yang terakhir ada PBP, yaitu pintu bawah panggul. Diameter anteto posterior yang normal itu berukuran 10,5 sampai 12 cm. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan di bab persalinan secara pervaginal, mulai dari cara pemeriksaan ibu hamil, apakah ibu bisa melahirkan secara pervaginal atau tidak, lalu bidang Hodge, 4 bagian bidang Hodge dan apa gunanya kita mempelajari bidang Hodge, dan yang terakhir bagaimana ciri-ciri pelvis yang normal atau ukuran pelvis normal agar ibu hamil bisa melahirkan secara pervaginal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.